Shalom, selamat datang dalam perenungan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Benyamin Ibrahim. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita rindu kembali untuk mendengar apa yang Tuhan tak katakan buat kita. Tapi terlebih dahulu baiklah kita berdoa dan kita mau tundukkan kepala. Bapa, terima kasih pada saat ini kami kembali lagi bisa menikmati firman-Mu untuk menguatkan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terjadi dan kami beroleh berkat yang daripada Engkau. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kembali pada saat ini kita boleh belajar dalam keadaan yang kurang menyenangkan pun firman Tuhan bisa menjadi kekuatan buat kita. Mari saya bukakan firman Tuhan, saya ambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 4 dan nanti saya akan lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Memang dalam perikop ini merupakan satu tema atau judul di mana kita bisa rindu kepada kediaman Allah. Beberapa saat ini kita seluruh rakyat Indonesia dikatakan harus memiliki jarak social distancing, harus memisahkan diri. Tapi jiwa kita rindu. Kerinduan inilah yang ditulis oleh Mazmur dalam Mazmur 84 ini, di mana memang ada dua pemisahan. Yang pertama adalah orang yang senang dengan adanya kesempatan yang ada ini, yaitu libur, dan mereka bisa santai, mereka bisa rileks. Bahkan yang lebih parah, mereka tidak ada ibadah, lebih senang, tidak berusaha untuk mencari Tuhan. Tapi ada kelompok lain, sisi yang lain. Mereka sudah bekerja keras membantu bagi mereka yang sudah terkena gejala virus corona. Dan otomatis dari pihak keluarga juga terus berdoa, mendoakan supaya tidak sampai menjalar, tidak sampai menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan jemaat ini juga mulai ada yang bingung, ada yang mau ngapain hari ini, mau ngerjakan apa, karena kelompok ini apabila tidak menyadari bahwa pentingnya kita beribadah. Ada juga yang menyadari bahwa dunia ini sudah semakin tua, dunia ini sudah dekat dengan akhirnya dari dunia ini. Dan kerinduan mereka untuk lebih dekat di dalam pelataran Tuhan. Maka saat ini kita belajar melalui Mazmur, dikatakan suatu kerinduan, betapa senang berada di tempat kediaman-Mu. Jiwaku hancur merindukan. Semestinya dengan keadaan sekarang ini, semua manusia digugah untuk mencari Dia. Semua manusia harus menyadari atas kuasa dan keberadaan Allah yang Maha Besar. Karena dengan hal yang saat ini berada, ada hal
virus yang kecil yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata, maka seluruh dunia ini takut dan boleh dikatakan takluk dengan hal-hal yang kecil. Kenapa sekarang kita tidak mau mencari Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar? Dan kita rindu supaya mata kita juga terus memandang pada Dia. Tema dalam tahun saat ini, terus memandang pada Dia. Turn your eyes upon Jesus. Maka kita benar-benar bisa menikmati kemenangan. Lah, bagian yang pertama yang kita akan mengerti, kita bahas, merupakan kerinduan yang terhalangi. Dikatakan di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, bahkan juga burung-burung pipit mendapat tempatnya, burung layang-layang mendapatkan sarang untuk menaruh anak-anaknya. Tapi bagaimana dengan jemaat, dengan anak-anak Tuhan? Apakah kerinduan ini juga sangat mendalam? Seperti Mazmur mengatakan, betapa jiwaku hancur merindukan Tuhan. Kita bisa mendekat, kita bisa mencari dan berada dalam hadirat Tuhan. Tidak tergantung pada situasi dan tempatnya, tapi jiwa kita benar-benar hancur. Jiwa kita benar-benar rindu untuk mencari. Karena di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dalam hal ini ada satu kebahagiaan, ada satu kekuatan, ada satu damai sejahtera ketika orang-orang yang rindu dan jiwanya yang hancur mencari hadirat Tuhan. Kebahagiaan inilah yang ditulis dalam Mazmur sebagai satu ziarah. Ziarah adalah satu perjalanan hidup bagi orang yang percaya. Kita benar-benar mencari dalam situasi keadaan apapun juga. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, suatu malapetaka, suatu hal yang mengerikan, tapi dikuatkan, mereka makin lama semakin kuat berjalan. Inilah kerinduan dari Mazmur untuk kita semua. Bila kita juga rindu dalam situasi yang kelam sekalipun, kita terus sampai melintasi lembah Baka sekalipun, karena Tuhan yang melindungi. Mereka tetap berjalan makin kuat. Ada penyertaan dari Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada saat ini, jangan selalu merasa khawatir dan takut. Kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan, tapi dengan hikmat, dengan perbuatan yang benar. Tuhan menyertai kita. Dan bagian yang selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Saat ini kita mendengar berita semua toko, semua mall, semua tempat rekreasi mulai di lockdown. Ada satu hal yang membuat kita nggak enak. Secara manusia kita pengen rileks, pengen santai. Tapi ada satu sisi Tuhan melihat supaya kita lebih dekat sama Dia.
supaya kita tetap berada dalam lingkungannya, supaya kita keluarga demi keluarga semakin raket, keluarga demi keluarga semakin bisa bersatu. Yang biasanya nggak pernah berdoa bersama, maka sekarang dikatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Lebih baik kita bersama-sama merindukan hadirat Tuhan. Dan saat inilah boleh dikatakan waktu yang tepat. Bukan berarti lantas kita mensyukurkan, wah syukur kejadian ini, bukan. Tapi kita boleh mengambil hikmatnya. Hikmah apa yang terdapat di dalamnya. Maka kita bisa menyadari Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk kita bisa dekat kepada Dia. Lebih dekat kepada Dia, lebih menyembah kepada Dia, dan mencari wajah Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini bisa menjadi pegangan buat kita. Nggak perlu merasa takut yang berlebih-lebihan, tapi terus di dalam Dia. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah orang-orang yang terus-menerus memuji Tuhan. Kita bisa menyembah dengan leluasa, kita bisa memuji dengan seluruh keluarga, dan kita tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya semua ini boleh dilalukan. Bagaikan di dalam ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka sekalipun, Tuhan menyertai. Sekali lagi saat ini kita bisa bersyukur, bahkan memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur melalui renungan pada saat ini bisa menjadi kekuatan buat kami, dan kami terus menanti-nantikan Engkau dan terus memandang pada Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Dan kami rindu jiwa kami bisa bersekutu kembali bersama dengan Engkau. Dan kami saat ini juga berdoa, hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami, buat kota Surabaya, buat seluruh jemaat Simonggunung, Aditya Warman. Biarlah Engkau juga menyertai, Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini renungan ini menjadi kekuatan buat kami. Mari kita mengangkat tangan kita, mari kita menyembah Dia, bersyukur kepada Dia. Bapa, hamba-Mu berdoa juga saat ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau menjaga, melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Maka sekarang biarlah jemaat-Mu menerima berkat penyertaan-Mu. Maka terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu dan terus menjaga, melindungi, bahkan meluputkan dari segala mara bahaya, dan memberkati engkau, seluruh keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, apapun juga engkau pegang, pokoknya menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.